Pemudi yang ada di Kalimantan Barat. Kami dari Rumah Diskusi untuk pertama kalinya perdana live podcast di Instagram @rumah_diskusi_pontianak. Tentunya semoga kawan-kawan selalu sehat, salam gagasan. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita bersama pegiat buruh Kalimantan Barat, ada saudara Bang Windra. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Di Hari Buruh Nasional 1 Mei 2021 ini apa yang Abang rasakan lah sebagai buruh ya, sebagai pegiat buruh gitu, melihat kondisi sekarang? Baik, terima kasih untuk host kita, ya. Saudara Ansor. Ya, untuk lebih tepatnya sih sebenarnya si penanya kita yang hari ini menjawab jawaban ini, karena dari beberapa aksi yang sudah dilewati, ya memang beliau yang hari ini memang peduli terhadap buruh-buruh. Tapi saya akan mencoba menjawab ya yang sederhana gitu, yang ya, dekat dengan kondisi kita hari ini, seperti itu Bang. Jadi yang dirasakan bahwasanya hari ini adalah upah buruh itu kadang tidak sesuai dengan kinerja. Betul. Apalagi ketika adanya jam lembur, apalagi ketika ketika buruh yang buta huruf hari ini, ketika ya bahasa kasarnya dibodoh-bodohi oleh perusahaannya lah. Dibilang janjinya kerja hanya dari jam sekian, tapi di kontrak itu melebihi batas jam, dengan gaji pun tidak sesuai. Betul. Dan itu masih sering terjadi, bahkan itu terjadi di Kalimantan Barat. Ya, betul. Jadi masih banyak buruh-buruh yang dalam artian hari ini ya belum mendapatkan haknya sebelumnya ya Bang ya. Ya, betul. Di tengah kondisi yang sekarang memang hak buruh ini rentan untuk dicederai gitu ya Bang. Isu sekarang kan teman-teman buruh ini menuntut THR untuk segera dicairkan oleh perusahaan-perusahaan karena belum ada kabar baiknya nih. Walaupun sudah didesak oleh menteri, sudah dihimbau juga oleh presiden bahwa akan ada THR. Kalau menurut Abang itu seperti apa Bang? Jadi kalau untuk masalah THR dan segala macamnya, itu lebih lagi kembali kepada kita ini kan negara hukum. Ya, apakah hari ini di tanda tangan kontraknya beliau ini mendapatkan THR atau enggak? Atau THR ini kan lebih kepada kebaikan hati nurani. Oh gitu. Kalau saya lebih memandang ke situ, kebaikan hati nurani. Apakah perusahaan mau memberikan atau tidak, itu kan hak perusahaan. Hak perusahaan. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang tidak memberikan, apakah itu menjadi sebuah permasalahan atau hak-hak buruh terkait upah ini disederai atau gimana? Ya, kalau saya memandangnya sih lebih kepada hari ini peri kemanusiaan sendiri. Ya, karena kemanusiaan. Di masa pandemi ini, betul. Ya banyak memakan biaya, banyak tuntutan ekonomi dan segala macamnya. Ya, lebih kepada hak peri kemanusiaan itu sendiri sih kalau saya melihat hal itu. Jadi untuk teman-teman sebenarnya dengan kondisi yang sekarang gitu kan, ya kita juga harus bisa meneliti sebenarnya sebagai kaum muda bagaimana hari ini teman-teman buruh seperti apa kondisinya sekarang kayak gitu. Karena melalui kaum muda juga sebenarnya gagasan, pendapat dan saran itu bisa kita sampaikan gitu kan melewati frekuensi apa saja, baik itu medsos, baik itu tulisan, baik itu dengan secara langsung gitu kan. Tapi dengan kondisi yang sekarang sebagai pegiat buruh, kalau Abang berpendapat menjelang lebaran seperti ini seharusnya memang harus ada THR itu Bang ya. Ya, seharusnya ada, dan saya berharap itu kawan-kawan mahasiswa melakukan gebrakan seperti itu. Sudah lama sekali semenjak 10 Oktober hari pahlawan kalau nggak salah, sumpah muda kalau nggak salah, Kalbar itu terakhir aksi Kalbar. Bahkan untuk aksi buruh sendiri nggak ada, padahal di masa pandemi ini banyak buruh-buruh yang di PHK, banyak buruh-buruh yang tidak bayar. Ya, saya menanyakan lagi kepada antum yang hari ini masih sebagai mahasiswa dan ketua FKBK yang hari ini, ya saya menunggu itu karena hari ini tidak ada
kawan-kawan Ya, mahasiswa ya, untuk ya, turun ya. ke jalan, bahkan untuk melakukan mediasi Ya, terkait betul, Bang. gimana hal yang macam ini. Ya Bang, jadi sebenarnya kondisinya itu khusus di Kalimantan Barat gitu kan. Kalau kita cek tadi sore itu memang ada teman-teman dari mahasiswa dari kelompok GMNI ya, Ya. yang tadi sempat turun di sore hari sampai menjelang maghrib gitu kan untuk menyuarakan hak-hak buruh gitu kan. Tapi permasalahannya kalau di Kalbar ini memang secara internal buruh ini tidak terkonsolidasi secara kuat lah gitu. Jadi beberapa teman-teman buruh itu memang tidak terakomodir kalau di dalam di Kalbar ini ada KSBI kan, Serikat Buruh lah, tidak terakomodir teman-teman buruh ini secara keseluruhan gitu. Jadi suara-suara teman buruh ini sulit kita dengar. Kita mahasiswa ini kan ya memang tidak masuk ke ranah itu gitu kan. Kalau kita konfirmasi ke teman-teman KSBI itu aman, tidak ada permasalahan apa, ya aman seperti itu. Jadi kita pun di lingkup Kalbar sebenarnya agak kesusahan gitu. Kalau mungkin di tingkat pusat mungkin akan lebih mudah lah karena memang lebih terkonsolidasi seperti itu. Ada permasalahan memang yang agak sumbat sih di Federasi Buruh di Kalimantan Barat sih. Seperti itu sih Bang. Kalau Bang memandangnya Federasi Buruh sekarang seperti apa yang ada dualisme dan segala macam di KSBI itu? Kalau saya sih nggak mau berbicara terlalu dalam lah terkait Iya. terkait Serikat Buruh Indonesia kan dan segala macamnya, itu urusan bagi yang berkompeten. Seharusnya ketika berbicara itu ya panggil orang-orang Serikat Buruh Indonesia. Jadi Hari Buruh ini kan setiap tahun dilaksanakan, tapi hari ini permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh sama itu terus, upah, jam kerja dan segala macamnya. Ya, Terus adakah hasil yang dilakukan oleh kawan-kawan hari ini? Ya. Itu pertanyaannya. Setiap hari kita memperingati Hari Buruh, kita hanya sekedar memperingati, tapi untuk menindaklanjuti hal itu tidak ada. Bahkan untuk melakukan hal yang terkait jam kerja dan segala macamnya itu tidak ada, melakukan gebrakan-gebrakan seperti itu. Kita hanya ya ibaratnya kita hanya berkuar-kuar di media sosial. Ya. Seharusnya barang ini kan kita limpahkan lagi ke pemegang kebijakan. Iya betul. Ya dari itu saja sih kalau saya memandang itu ya lebih kepada itu. Hari ini kita hanya sekedar memperingati, ibarat kita hanya memperingati hari-hari pahlawan, tapi kita tidak pernah menghargai jasa-jasa pahlawan. Salah satu contoh, kita hari ini ibaratnya memperingati hari pahlawan, perjuangan pahlawan kita pergunakan enggak hari ini untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Itu kan bagian dari perjuangan, sebuah perjuangan pahlawan hari ini. Betul. Nah, jadi saya lebih menilai hari ini ya kita hanya menikmati euforia May Day tadi. May Day, euforia. Semuanya memperingati Ya, betul. hari-hari internasional ini. Pamfletnya bersebaran dengan logo organisasi dan segala macamnya. Tapi gerakannya ya. Kita paham sendiri lah, bukan berarti hari ini kita menjadikan sebuah organisasi, tapi sebuah kebanggaan ketika memang kita masih bisa mengingat. Jangan sampai kita tidak mengingat lagi. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau di tataran kebijakan itu sebenarnya udah ada aturannya gitu ya Bang. Seperti upah itu memang udah diatur di UMR, kenaikan juga diwajibkan di setiap tahun berdasarkan pendapatan per kapita daerah seperti itu kan. Jam kerja juga udah diatur, bahkan dihimbau oleh Kementerian Tenaga Kerja. Namun di tataran praktek ini gitu ada perusahaan-perusahaan yang membandel memang gitu, yang secara praktek ini nih ibaratkan mengeksploitasi teman-teman buruh gitu. Kalau kita bicara perburuhan di Kalimantan Barat, yang paling dekat itu memang di sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan sektor hutan tanam industri gitu kan. Jadi 3 sektor itu memang disitulah buruh-buruh kita banyak bekerja seperti itu. Kalau yang paling dekat dan yang paling sering kita dengar konflik itu kan memang perusahaan sawit. Kalau menurut Abang sendiri, kondisi perusahaan sawit yang hari ini memang masih ada praktik-praktik yang mencederai hak buruh itu seperti apa Bang? Menurut pengamatan Abang? Ya, karena saya kemarin itu bergerak di lapangan di bagian pilkada Kaposulu kemarin itu, bahkan di hari-hari pencoblosan pun
bahkan perusahaan itu membiarkan buruh itu bekerja, Tidak ada liburnya. tidak ada liburnya. Jadi terkait hal-hal itu kan kita lagi kembali kepada kita, negara Indonesia ini negara hukum. Iya, betul. Apakah di perjanjian itu kita boleh cuti dan segala macamnya? Salah satu contoh di perjanjian kerja kita dari jam 7 sampai jam 5. Nah, kalau di luar dari jam kerja itu tapi kita disuruh bekerja, itu kan sudah melanggar aturan. Tapi itu kan kembali lagi, apakah pihak yang pekerja ini mau bekerja atau enggak? Nah, itu kan kembali lagi. Kita pun tidak tahu juga apakah di hari kemarin itu pihak pekerja itu mau atau enggak, atau memang itu hak prerogatif dari perusahaan. Kadang memang ada mungkin intimidasi, ancaman mungkin kepada kawan-kawan buruh sehingga mereka di tingkat bawah itu takut untuk bersuara gitu. Ada bisa ancaman pemecatan gitu bang. Seperti apa bang? Kondisi yang real di lapangan. Jadi terkait hal-hal itu ya. Apakah memang aturan ini dibuat hanya untuk dilanggar saja gitu, tidak untuk ditaati? Jadi terkait hal-hal seperti itu ya. Aduh, mungkin kawan-kawan sudah tahu, mungkin banyak orang tua kawan-kawan yang bekerja di kebun sawit yang hari ini sebagai mandor, sebagai krani dan segala macamnya, ya kita tahu sendiri gimana hari ini pekerjaan di kebun sawit seperti itu. Jadi perusahaan ini kan bukan perusahaan negara, ini perusahaan milik swasta. Jadi ya kalau kita berbicara tentang swasta tadi, ya apapun yang mendapat keuntungan ya dikerjakan. Betul. Gitu. Selagi dia menguntungkan ya dikerjakan. Salah satu contohnya kita hari ini harus mencapai target sekian meskipun di luar jam kerja dan segala macamnya, ketika memang kedua belah pihak ini menyetujui ya tidak jadi masalah. Iya. Jadi seperti itu. Banyak hari ini kawan-kawan yang bekerja di kebun sawit, orang tua kawan-kawan yang hari ini bekerja di kebun sawit, ya kita pun sudah tahu fakta lapangan, tapi siapa kita yang bisa melakukan hal-hal seperti itu? Memang kepada pihak berwajib lah yang memang kita harapkan lah ya, mampu untuk melakukan penindakan yang secara masif gitu kan, yang tepat gitu kan, dan treatment yang jelas juga kepada perusahaan-perusahaan yang membandel ini, yang suka dalam artian mengeksploitasi buruh secara berlebihan, namun upah yang diberikan juga tidak juga seberapa itu bang ya. Oke. Selain terkait upah dan jam kerja, apalagi bang yang paling dekat dengan kondisi buruh saat ini yang memang jarang disuarakan seperti itu, yang seperti apa bang kalau menurut pandangan abang? Lebih kalau terkait upah dan jam kerja itu kan ya hal-hal lumrah itu. Yang selain itu kira-kira apa bang yang menjadi keluhan teman-teman buruh hari ini? Jadi kalau di kebun sawit itu ya, kalau saya melihat sih lebih kepada tempat tinggalnya tadi. Tempat tinggal camp gitu ya. Camp dan segala macamnya. Apakah hari ini camp itu memadai atau enggak? Ya kita bisa cek sendiri. Lebih kepada seperti itu sih kalau saya melihat ketika memang dinilai dari dua hal itu. Memang harus ada fasilitas juga penunjang yang layak lah untuk teman-teman buruh gitu bang ya. Seperti sebenarnya udah diatur juga sih sebenarnya, kayak BPJS, tunjangan kesehatan kayak gitu kan, tunjangan seperti apa sih bang namanya kalau selesai kerja lalu ada uang yang memang dibayarkan seperti itu misalnya. Itu bonus gitu ya. Bonus. Apa namanya itu ya? Kadang itu juga yang menjadi permasalahan teman-teman buruh gitu kan, yang tidak sesuai dengan misalnya 1 tahun bekerja seharusnya dia dapat gaji juga sebesar 1 tahun kayak gitu kan, setelah dia berhenti namun tidak dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi, belum lagi misalnya dihadapkan dengan omnibus law gitu kan, yang di tahun lalu kita coba kritik kayak gitu kan, namun sampai hari ini memang nampaknya pihak kekuasaan lebih condong ke ekonomi dan menghidupkan pengusaha-pengusaha dibandingkan teman-teman buruh ini gitu. Kalau terkait perkembangan omnibus law sekarang, abang dampaknya seperti apa bang yang udah mulai terasa ke teman-teman buruh ini? Ya kalau saya melihat sih lebih kepada realistis saja ya kita berbicara ya. Ya siapa orang yang pintar, yang berduit, dia yang berkuasa. Ya,
salah satu contoh, kita hari ini udah berapa tahun ini kita mendengar kabarnya MEA, Ya, masyarakat ekonomi ASEAN dan segala macamnya. Kita hari ini, apakah dampak itu terasa dengan kita? Ujung-ujungnya kita kejar-kejaran. Salah satu contoh, luas tanah di Kalimantan Barat ini banyak, tapi siapa yang bisa memanfaatkan barang ini? ya betul. 14 juta hektar. Ya, memanfaatkan barang ini kan otomatis pertama dia harus punya modal. Kedua, pikiran SDM dia harus mampu. Ya betul. Harus mampu. Tidak ada semua yang dilakukan itu tidak menggunakan uang. Betul. Itu realistis saja kita berbicara. Kita mau bangun ini harus menggunakan uang. Kita mau buka usaha ini harus menggunakan uang. Ya betul. Belum tentu usaha kita berhasil. Nah, kita realistis saja terkait dampak omnibus law dan segala macamnya. Terhadap buruh, teman-teman buruh sekarang. Ya, hari ini memang terasa sekali karena hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang memakai sistem kejar target. Ya, banyak sistem kejar target karena untuk meraup keuntungan tadi, dan belum tentu pekerja buruh ini mampu mencapai target tersebut dan segala macamnya. Lebih kepada seperti itu sih kalau saya memandangnya. Untuk sekarang lah, untuk di dalam hampir ya rentan waktu setengah tahun inilah mungkin ya berjalannya Omnibus Law pasca disahkan di tahun kemarin. Ya tentunya kita juga terus mengamati perkembangan perundang-undangan kita, terutama untuk teman-teman buruh juga, gitu kan. Kita juga tidak hanya saya pribadi yang bertanya kepada Abang Da kita hari ini, namun kita juga membuka pertanyaan untuk teman-teman kita, ya. Boleh merokok di sini ya? Boleh merokok tidak? Ya, kalau sebenarnya tidak boleh Bang, nanti kita. Oh iya. Nanti aja dulu Bang ya. Iya, siap. Ini bukan podcast orang sebelah soalnya Bang yang bisa ngerokok itu ya. Oke, jadi sementara ada satu pertanyaan dari teman-teman gagasan yang di luar sana yang menyimak podcast kita. Siapa? Ya, ini apakah pengemis yang punya bos itu buruh juga atau tidak Bang? Gitu, karena kasusnya itu ada orang yang sengaja mengkoordinir mengkoordinir para pengemis dan para peminta-minta ini gitu. Apakah mereka itu disebut buruh juga atau gimana Bang? Ini pertanyaan dari teman kita. Waduh, Arif Setiawan ya. Pertanyaan dari Arif Setiawan. Kalau saya melihat sih ini sering terjadi di kota-kota besar. Ya. Kalau saya melihat ini Arif Setiawan ini posisi sedang di Jakarta Bang. Di Jakarta. Mungkin dia melihat secara langsung kali ya. Bang. Melihat pengemis itu ada yang mengkoordinir. Ya, jadi betul. Kita lagi garis bawahi ya. Buruh itu kan pekerja. Betul, pekerja. Selagi dia mendapatkan upah yang sesuai keinginan, ya itu disebut buruh. Ya. Kan pertanyaannya tadi, apakah pengemis itu disebut buruh yang dikoordinir? Selagi pengemis itu mendapatkan upah dari bosnya, ya, itu disebut buruh juga. Disebut buruh juga. Dia kan mendapatkan upah. Terkait dia bekerja dengan segala banyak cara, ya. Semua orang punya hak untuk bekerja dengan segala cara. Apakah hari ini pengemis dikatakan buruh? Ya, dia bekerja hari ini. Betul. Dia mendapatkan upah, mendapatkan gaji dan segala macamnya. Apakah hari ini gaji dia tidak sesuai dan segala macamnya? Ya, tinggal kita gali sendiri lagi ya. Itu problem lain berarti. Itu problem lain. Oke. Jadi yang saya sering dengar, ungkapan yang saya sering dengar bahwa ya kita hari ini yang bekerja dan menerima upah dari orang lain di sektor kerja apapun ya memang buruh hari ini. Ya, betul. Itu ada karyawan swasta, baik itu di perusahaan manufaktur ataupun perusahaan yang lain kayak gitu kan, ataupun guru ataupun jurnalis ataupun ya berbagai macam pekerjaan lah kayak gitu. Ya memang hari ini bisa disebut buruh kayak gitu kan. Jadi sebenarnya buruh ini bukan hanya by day, ini bukan hanya hari yang kita peringati untuk buruh-buruh yang di perusahaan saja, tapi semua pekerja yang ada di seluruh Indonesia ini
sudah selayaknya lah gitu untuk merefleksikan bahwa kondisi perburuhan kita di Indonesia seperti apa. Apakah sudah layak, apakah sudah terjamin, apakah sudah terlindungi hak-haknya gitu kan, apakah betul-betul apa ya, dalam artian diperhatikan lah oleh pemerintah hari ini, seperti itu Bang ya. Mungkin ada lagi teman-teman kita yang ingin bertanya. Oke, masih belum ada. Oke. Jadi Saya itu apa lagi Bang yang mungkin menjadi keluh kesah lah teman-teman buruh selama Abang berkelana nih, sebagai pegiat buruh. jadi Mataram. terkait pandemi COVID-19 ini kan terlalu banyak memakan biaya itu ekonomi kita di lokal. Ya, beban ekonomi berat. Beban ekonomi berat. Ya. Itu lagi seperti yang kamu bilang tadi, BPJS. Ya, BPJS. Ya. Banyak beberapa kejadian yang saya lihat terkait BPJS ini. Banyak yang perusahaan yang menganggarkan BPJS, tapi ketika dia berobat untuk menggunakan BPJS, itu tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Tapi setiap bulannya gajinya dipotong untuk biaya BPJS. Ada juga kasus yang seperti itu Bang. Banyak sekali. Padahal di situ kan gaji kita terpotong Ya, oleh betul. BPJS tadi. Banyak sekali apalagi yang kita butuhkan untuk melakukan perjalanan ke sana kemari untuk berobat, bahkan berobat ke rumah sakit ya, meskipun tidak COVID harus periksa COVID dengan biaya yang luar biasa hari ini. Ya, Harus antigen, harus PCR dan segala macamnya. itu Ya. menjadi beban yang Itu sangat beban sekali, apalagi kawan-kawan yang di kabupaten timur sana, yaitu Kapuas Hulu, Sintang dan segala macamnya. yang tidak punya akses yang Memadai. lah dengan Ya, ya. kesehatan. Jadi BPJS ini juga kawan-kawan ya merupakan unsur yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk bagaimana teman-teman buruh ini mendapatkan jaminan kesehatan, yaitu yang Ya. difasilitasi oleh perusahaan. Jadi mereka ini tidak perlu lagi membayar secara pribadi atau secara individu, tapi memang sudah dialokasikan oleh perusahaannya melewati gaji mereka gitu. Ya. Ibaratnya jaminan kesehatan itu. Namun ada beberapa memang praktik-praktiknya memang tidak seperti itu Bang ya. Ya, banyak. Ada kartunya tapi pas mau berobat lalu ada denda tunggakan gitu Ya, denda tunggakan dan ada juga kartunya memang nggak bisa dipakai. Hoax lah berarti itu ya. Ya, Hoax, hal seperti itu kan banyak terjadi di daerah kita ini. Ya, banyak sekali terjadi. Ditambah lagi sekarang ini musim-musimnya skema outsourcing Bang, kontrak gitu. Ya, Gitu. Jadi skema kontrak ini kan ya tidak ada jaminan kerja, tidak ada upah lembur, tidak ada jaminan kesehatan dan segala macam gitu. Jadi selama pengamatan saya banyak perusahaan yang melakukan praktik tenaga kontrak ini gitu. Pertama dia buka pendaftaran gitu, lowongan untuk tenaga kontrak gitu kan, dengan kontrak 3 bulan. Setelah selesai kontrak diberhentikan, dibuka lagi lowongan gitu supaya mereka menghindari beban-beban upah yang harus diberikan kepada buruh gitu. Ya, ya. Pengamatan Abang bagaimana terkait tenaga kontrak ini Bang? Jadi terkait tenaga kontrak dan segala macamnya kan banyak sekali hari ini lembaga pemerintahan memakai tenaga kontrak dan segala macamnya. Ya, Jadi tenaga kontrak ini kan kita ada tanda tangan di atas materai dan perjanjiannya ya betul. Jadi, Selama waktu yang ditentukan. Misalnya kita bekerja selama 7 bulan di perusahaan atau di lembaga pemerintahan ini. Ya, Di situ betul. ada gaji dan segala macamnya. Kita tanda tangan dan Tanda segala macam tangan. clear. Tapi Clear. ketika pihak yang membuat kebijakan dan yang membuat sebuah pekerjaan ini melanggar, berarti dia yang bersalah, bukan pihak pekerja tadi. Ya betul. Bukan pihak. Saya lebih sepakat tenaga kontrak yang seperti ini. Memang ada perjanjiannya semua. Ada perjanjian. Ada perjanjiannya semua. Jadi untuk ketika memang merasa tidak puas dan segala macamnya, kita memang sama-sama sudah menandatangani itu. Oke. Tapi kekhawatirannya kan memang tenaga kontrak ini setelah selesai kontraknya dia tidak dilanjutkan lagi Bang, kayak gitu. Iya. Malah diganti kayak gitu dengan orang lain mungkin, atau status
status dia di sebuah perusahaan itu nggak bisa naik-naik misalnya kayak gitu bang, dikontrak terus, kapan dia misalnya jadi pegawai tetap atau naik, ya seperti layaknya seperti pekerja lah bang. Misalnya kita udah dikontrak 1 tahun ya, seharusnya kan sudah layak tuh untuk jadi pegawai tetap, tapi dengan sistem kontrak yang sekarang itu memungkinkan untuk kontrak terus kayak gitu bang, tidak ada istilah pegawai tetap. Itu dapat abang bagaimana bang? Jadi begini ya, jadi yang saya tahu itu pegawai tetap itu hanya PNS Ya di sebuah perusahaan itu ya, pegawai, bukan di di sebuah instansi. di instansi itu hanya pegawai negeri sipil. Perusahaan itu tidak ada pegawai tepat, pegawai tetap. Oke. Ya, di perusahaan itu tidak ada pegawai tetap. Bahkan mau dia HRD, mau dia direktur dan segala macamnya, ketika bos ingin mengganti ya menggantikan. Ketika bos merasa kinerja dia tidak puas, ya memang layak digantikan. Diganti. Ya, jadi memang tidak ada hari ini ketika memang mau di perusahaan itu 10 atau 15 tahun itu tidak ada undang-undang yang mengatur hal itu terkait dia misalnya sudah 15 tahun atau 13 tahun di perusahaan itu tidak boleh diganti sama yang lain. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk dia menuntut dia harus bekerja di situ. Namanya juga perusahaan swasta. Ya, semuanya punya hak untuk bekerja di situ dan segala macamnya. Lebih kepada seperti itu sih kalau saya memandang. Ya memang pegawai tetap itu hanya ya pegawai negeri sipil tadi. Bahkan bupati sendiri punya jabatan sendiri 5 tahun, gubernur punya jabatan 5 tahun. Ya, jadi kita memandang itu realistis saja lah. Lebih kepada hari ini profesionalitas lah Ya, dan kompetensi yang layak lah untuk bisa dipertahankan bekerja ya. dan terus dipertahankan di sebuah perusahaan. Oke, untuk teman-teman semuanya ya, saya lagi Hari Buruh bukan hanya diperingati oleh buruh perusahaan semata, namun Hari Buruh merupakan sebuah hari yang menjadi sebuah bentuk refleksi kita terkait tenaga kerjaan kita secara keseluruhan di Indonesia seperti itu. Untuk teman-teman yang baru masuk atau baru bergabung di live podcast Rumah Diskusi, ya saya hari ini bersama Bang Windra ya, pegiat perburuhan Kalimantan Barat ya. Dari tadi sepanjang ya belasan menit kami sudah coba mengulas tentang bagaimana kondisi buruh, permasalahan buruh yang ada, gitu kan. Tentunya menjadi sangat menarik jika kita bahas, namun tentunya tidak cukup banyak waktu yang bisa kita siapkan untuk teman-teman semua, karena abang da kita ini juga sudah di calling gitu kan, karena waktunya sangat padat gitu kan, mengingat juga sudah pukul 21 lewat gitu. Jadi sekali lagi jikalau kawan-kawan punya pertanyaan silahkan komen di kolom di bawah, kolom komentar. Bagi kawan-kawan yang ketinggalan nanti boleh nonton siaran ulang live kami gitu kan di feed yang sudah disediakan nanti ya, live IGTV lah seperti itu. Jadi terima kasih Bang, selamat Hari Buruh Nasional. Semoga buruh-buruh kita semakin sejahtera, semakin diperhatikan hak-haknya. Semoga saja dalam perkembangannya Omnibus Law ini tidak betul-betul mencederai secara keseluruhan dan betul-betul mengeksploitasi buruh-buruh kita yang ada di tanah air ya. Selamat Hari Buruh Nasional gitu. Silakan.